Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah Latsmi hari ini, temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-30, kontemplasi bagian ke-56, dan firman Tuhan diambil dari satu bagian saja, yaitu dari kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menyampaikan kebenaran ke dalam bahasa jemaat, bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami rindu rohani kami bertumbuh di dalam Engkau. Kedewasaan rohani kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap semua jemaat baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah kedewasaan rohani bagian ke-30, part 30. Kontemplasi bagian ke-56. Dan firman Tuhan tadi sudah kita baca dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Saudara sekalian, kedewasaan rohani bagian ke-30 ini membahas tentang 7 kebiasaan buruk,
7 kebiasaan buruk. Saudara memperhatikan. Saudara sekalian, dari pelayanan saya dalam belakangan ini kira-kira setengah tahun terakhir, saudaraku, dengan melayani berbagai kalangan, dengan melayani jemaat yang usianya berbeda-beda, dengan berbagai problem yang dihadapi jemaat, saya coba untuk memantau, memperhatikan, mengevaluasi hal-hal yang dialami oleh masing-masing jemaat sekalian. Maka dari pelayanan sekitar setengah tahun itu, saya munculkan tema hari ini, kedewasaan rohani bagian ke-30, khusus tentang 7 kebiasaan buruk. Saudara ingat, 7 kebiasaan buruk. Mengapa khotbah ini penting, jemaat sekalian? Masuk ke dalam kontemplasi kita bagian ke-56. Karena 7 kebiasaan buruk ini, saudaraku, kalau tidak diperhatikan dengan baik, kalau kita tidak mawas diri, kalau kita terus terjerat di dalamnya, akan merusak hubungan kita dengan Tuhan, akan merusak hubungan kita dengan keluarga, akan merusak seluruh totalitas hidup kita, bahkan merusak diri kita sendiri. Saudara, pelan menyimak sebentar. Apa yang saya katakan selama ini, saudaraku, khotbah hari ini menggunakan level berpikir aplikasi ke analisa. Cara berpikirnya dengan menggunakan integrative thinking. Dan khotbah hari ini, saudaraku, akan integrated dengan 11 khotbah yang sudah dikhotbahkan di lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Yang pertama adalah kedewasaan rohani bagian ke-5, yaitu bicara mengenai sinful nature and the work of Satan. Kemudian kedewasaan rohani bagian ke-10 bicara mengenai hidden sin, dosa tersembunyi. Kemudian kedewasaan rohani yang berbicara mengenai tentang problematika dosa ranjang, problematika perselingkuhan. Kemudian juga ada bagian membahas tema tentang aku, Tuhan, aku, dan dosa lidah. Kemudian juga tema berbicara tentang peringatan, pengampunan, dan hukuman Tuhan. Jadi saudaraku, khotbah-khotbah ini terintegrated dengan khotbah hari saudaraku, dengan 11 khotbah yang ada di lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Tentunya saya tidak bahas setiap khotbah dengan detail, saudaraku. Saudara ingin tahu detailnya, saudara kembali ke YouTube channel ini dan lacak di sana khotbah-khotbah yang saudara ingin mendalami. Saya akan melihat kesinambungannya, keterkaitannya dengan khotbah hari ini. Oke jemaat, sekarang mari kita lanjut. Saudara-saudara sekalian, yang kita ajarkan selama ini lewat tema besar kedewasaan rohani, part 1 sampai part 30 sampai 30, Alkitab adalah dasar daripada pertumbuhan rohani kita. Dari Alkitab yang kita pelajari itu, dia bergerak ke 4 arah. Saudara tidak boleh lupa ini kalau belajar tentang kedewasaan rohani. Arah yang ke atas 2 poin, yaitu bertobat, poin pertama. Kedua, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, bagian ke kiri saudaraku 2 poin. Poin pertama, pengenalan tentang Tuhan. Poin kedua, pengenalan tentang diri. 2 poin ini menjadi penting saudaraku ketika seseorang bertumbuh rohaninya, tambah tahu Tuhan, tambah tahu diri. Tambah tahu diri, tambah tahu Tuhan. Jadi 2 hal ini sangat berkaitan. Kemudian poin yang ke bawah saudaraku 2 poin, yaitu tentang kita punya heart dan kita punya mind, yaitu tentang pikiran dan hati kita. Ini 2 hal ini sulit sekali kendalikan karena manusia kecenderungannya saudaraku selalu ingin melawan kebenaran. Kemudian bagian ke kanan 3 poin. Poin pertama, Christian worldview, cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan. Apakah Alkitab mengajar tentang tidak boleh berjudi? Apakah Alkitab mengajar tentang tidak boleh minum keras? Apakah Alkitab mengajar tentang tidak boleh hidup dalam dunia perselingkuhan? Apakah Alkitab mengajar tidak boleh terlibat dalam dunia okultisme? Apakah Alkitab mengajar kita tidak boleh iri dan dendam kesumat, saudara sekalian? Jadi,
Christian worldview membawa kita memahami semua hal demikian. Kemudian poin kedua, faith in Christ. Beriman dalam Yesus dalam semua hal yang kita hadapi. Susah, senang, penuh tantangan, Yesus tetap adalah Tuhan selama-lamanya. Kemudian bagian ketiga adalah intimacy with God, yaitu kedekatan kita dengan Tuhan. Ini yang paling penting dari seluruh kehidupan orang percaya. Jikalau keintiman dengan Tuhan itu rusak, keintiman dengan Tuhan itu goyang, saudaraku, maka seluruh totalitas yang kita pelajari, saudaraku, ikut goyang. Maka saudara perhatikan, tema kita hari ini, 7 kebiasaan buruk. Apa saja itu, Pak Pendeta? Saya akan bahas satu persatu, saudaraku. Apa yang dikatakan di kitab Galatia itu, saya ambil dari kitab Galatia itu, tidak semuanya. Masih banyak yang lain. Tapi saya ambil main pointnya, 7 kebiasaan buruk yang sudah harus dihindarkan, tidak dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan yang keinginannya untuk kedewasaan rohaninya bertumbuh dengan baik. Perhatikan kalimat itu, saya ulang. 7 kebiasaan buruk ini sudah tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang ingin kedewasaan rohaninya bertumbuh dengan baik. Nah, saudara sekalian, 7 kebiasaan buruk itu apa? Perhatikan jemaat sekalian. 1. Judi. Pak Pendeta, apakah di Alkitab ada bicara tentang judi? Alkitab bicara tentang uang. Judi pasti berkaitan dengan uang, saudaraku. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh karena orang cinta uang, maka cara mencari uang tidak benar. Salah satunya adalah lewat judi, saudaraku. Di Indonesia saat ini, belakangan ini, saudaraku, banyak judi online tertangkap oleh pemerintah. Banyak pihak yang terlibat. Judi ini, saudaraku, akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita ingin mencari uang dengan cepat. Akan merusak hubungan kita dengan keluarga. Bahkan merusak hubungan diri kita sendiri. Karena sudah tidak ada terbit suatu keteguhan, semangat bekerja untuk mencari keuntungan. Semua ingin serba cepat, saudaraku. Judi itu sangat destruktif dalam kehidupan manusia. Maka judi menjadi poin pertama kebiasaan buruk yang harus dihindari. Saudara perhatikan poin ini. Jemaat yang saya layani, beberapa di antara mereka terlibat judi. Judi online, terlibat pinjaman online, sangat rusak parah. Keluarga pun hancur, harus kabur, dikejar oleh orang-orang yang memberikan pinjaman. Sangat kasihan, saudaraku, keluarga berantakan. Jadi, saudaraku, poin pertama, sebagai orang Kristen yang kerohanian ingin bertumbuh dengan baik, hindarkan. Jangan ikut main judi. Itu bukan jalannya Tuhan, saudaraku. Perhatikan dengan tepat, saudaraku, poin 1 ini. Pelan menyimak dulu, saudara sekalian. Saudara perhatikan, saudara-saudara sekalian, masih ingat khotbah saya tentang sinful nature and the work of Satan? Masih ingat? Tentunya 7 poin yang saya bahas ini, saudaraku, tidak sekedar hanya semua karena manusia itu. Tidak, saudaraku. Pasti ada juga ikut campur tangan daripada the work of Satan, cara kerja setan. Kecenderungan kedagingan manusia ingin melakukan 7 hal itu, saudaraku. Dan setan menjadikan itu jadi dalam kehidupan manusia. Jadi harus hati-hati. Kita lemah juga dan setan mencoba untuk menggunakan berbagai cara lewat 7 kebiasaan buruk ini untuk menghancurkan kita, menarik keluar kita dari tracknya Tuhan. Dari tracknya Tuhan. Ingat jemaat sekalian. Nah, perhatikan. 1, judi. Saudara sekalian, jemaat yang sedang mendengar khotbah saya hari ini. Engkau ingin hidup benar. Engkau ingin keluargamu bahagia. Engkau ingin pekerjaanmu diberkati Tuhan, saudaraku. Jangan pernah sentuh judi. Baik di Indonesia maupun saudara pergi ke luar negeri. Jangan pernah sentuh judi. Ingat itu, saudaraku.
Sebagai anak-anak Tuhan yang kedewasaan rohani sudah bertumbuh dengan baik, judi itu jauh sekali dari kita. Itu bukan bagian kita. Itu bukan bagian berkat dari Tuhan, saudaraku. Itulah cara kejahatan manusia yang ditopangi oleh kuasa setan, saudaraku, untuk destruktif sifatnya, menghancurkan kehidupan manusia itu. Di Indonesia sangat dilarang judi itu. Oke, saudaraku, poin pertama. Poin kedua, saudara sekalian, miras. Di Alkitab yang kita baca itu bicara mengenai mabuk, saudaraku, pesta pora, kemabukan. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang saya layani beberapa, termasuk jemaat yang suami istri, ini jemaat suami istri masih muda, saudaraku. Sang istri terlibat, addicted dalam miras, minuman keras, saudaraku. Susah sekali melepaskannya. Saudara yang dengar khotbah hari ini, saudara yang terlibat, saudara yang addicted, saudara yang candu dengan minum keras itu, dengarkan khotbah ini. Saya harus akui betapa sulitnya untuk melayani jemaat yang addicted minuman keras. Sangat susah untuk menghapusnya, saudaraku. Sangat sulit. Karena ketika muncul masalah, larinya pasti ke minuman keras. Seolah minum keras itu menjadi tempat bagi dia untuk bersembunyi. Menjadi suatu candu yang setiap hari harus minum. Sehingga konsentrasi pun hilang, badan pun kesehatannya menurun, tetap, saudaraku, melakukan minuman keras itu. Saya layani itu, saudaraku. Betapa sulitnya. Orang yang minuman keras tiap hari akan terganggu kesehatannya, konsentrasinya. Gak mungkin orang itu bisa hidup benar. Gak mungkin orang itu bisa bekerja dengan baik. Gak mungkin orang itu, saudaraku, bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dengan baik. Karena badannya, pikirannya, syarafnya sudah dipengaruhi oleh alkohol setiap hari. Betapa sulitnya, betapa menyakitkannya, betapa rugi sebagai anak Tuhan, saudaraku, kita kehilangan berbagai hal yang diberkati Tuhan hanya karena kita candu dengan alkohol. Yang suka minum alkohol, perhatikan, sangat berbahaya. Dan setan sedang bekerja di bagian itu untuk menarik engkau keluar dari lingkaran rumah tanggamu, dari kesehatanmu, dari hubunganmu dengan Tuhan. Oke? Pertama, judi. Jangan pernah sentuh itu. Kedua, saudaraku, miras, minuman keras. Jangan pernah sentuh itu. Orang lain silakan, tapi saudara sebagai anak Tuhan, jangan sentuh bagian itu, saudaraku. Jangan. Itu tidak menolong sama sekali. Itu hanya membawa kita ke jalan kebinasaan. Hanya membawa kita, Alkitab mengatakan, kemabukan, pesta pora. Itu menuju suatu kehancuran hidup, saudaraku. Jangan pernah melakukan itu. Udah dua, saudaraku, ya. Yang ketiga, drugs. Sama juga. Saya melayani begitu lama, saudaraku. Berapa jemaat yang terlibat drugs, obat-obatan. Betapa sulitnya. Sudah sembuh, sudah selesai dari pusat rehabilitasi, sudah berapa tahun sembuh, bahkan punya istri, sudah punya anak. Suatu hari ketemu saya, masih ngomong, Pak, saya masih beli dikit-dikit, saya taruh di kamar mandi, di toilet. Istri saya tidak tahu, waktu saya ke toilet, saya pakai. Mengapa kamu tetap mau pakai? Dia bilang, kepingin sekali. Ada teman-teman yang menghubungi. Nah, saudaraku, kalau sudah begini, betapa sulitnya. Sudah lewat masa rehabilitasi, saudaraku. Bahkan sudah menikah, sudah punya anak, sudah hidup dengan baik. Masa lalu yang addicted luar biasa itu sangat gampang dipengaruhi kembali, saudaraku. Sangat gampang. Dan saya melayani beberapa pengusaha yang terlibat obat-obatan, saudaraku. Sangat sulit bagi mereka untuk lepas. Mereka seperti dijerat oleh setan, saudaraku. Dijerat oleh lingkaran setan. Kalau sudah mabuk, tidak minum obat-obatan, rasanya hidup ini tidak ada gairahnya. Itu cara kerja setan untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Saudara dengarkan khotbah ini. Ini bukan khotbah main-main, saudaraku. Ini adalah suatu khotbah yang setiap kita, I and you, saudaraku, harus aware benar.
I and you sebagai orang tua harus perhatikan anak-anak kita dengan tepat dan benar, saudaraku. Jangan biarkan mereka terbawa di bagian itu. Judi, miras, drugs, itu menghancurkan. Saya layani jemaat seperti itu. Gak bisa lepas, saudaraku. Banyak bohongnya. Kelihatannya mau berubah. Kelihatannya mau bertobat. Hanya taktik saja. Dari sinar matanya penuh kebohongan, saudaraku. Setelah mengatakan, setelah didoakan, besoknya dia pakai lagi, saudaraku. Dia pakai lagi, dia minuman keras lagi, dia terlibat judi lagi. Bagi dia, pendeta pun menjadi diperalat oleh orang-orang seperti itu. Betapa sulit, kerohanian sudah hancur porak-poranda. Hubungan dengan Tuhan sudah tidak mungkin terjalin dengan baik, saudaraku. Secara diri orang itu sendiri, secara perlahan tapi pasti akan hancur. Kasihan orang seperti itu. Kasihan, saudaraku. Oke, 3 ya, saudaraku ya, sudah ya. Judi, jangan pernah sentuh. Miras, minuman keras, jangan pernah sentuh. Ketiga, drugs, jangan main di situ. Pengusaha-pengusaha yang pergi entertainment untuk entertain teman-temannya, entertain kolega bisnisnya, entertain agen-agen bisnisnya, terlibat dalam dunia hiburan, ikut drugs, saudaraku, ikut miras, saudaraku. Hancur itu. Keluarga pun hancur, rohani pun hancur, hubungan dengan Tuhan pun hancur, tidak menjadi siapa-siapa lagi, saudaraku. Orang seperti itu, dan tidak akan dihargai orang. Catat kalimat saya, saudaraku. Tidak akan dihargai orang. Semua berkat terhalang. Tuhan tidak beri, saudaraku. Yang ada nanti adalah hukuman Tuhan tiba. Judi, miras, drugs. Sekarang bagian keempat. Pornografi. Film-film biru. Ini suatu kebiasaan yang amat buruk. Zaman sudah berubah, saudaraku. Manusia makin lama makin bejat. Manusia makin lama makin jahat. Manusia makin lama makin tidak tahu etika. Tidak tahu malu, saudaraku. Dengan cara menonton film-film seperti itu, dengan pornografi seperti, saudaraku, manusia itu dipengaruhi luar biasa. Saya pernah ketemu majelis diaken. Saya pernah ketemu pendeta, saudaraku, yang hobinya koleksi film-film seperti itu. Yang hobinya ngumpulin foto-foto seperti itu, saudaraku. Yang pria dan wanita sama sekali tidak berpakaian. Hobinya untuk mengumpul seperti itu. Sampai shock saya, saudaraku. Ini pendeta atau bukan? Ini diaken atau bukan? Dan merasa tidak bersalah. Mau kemana dunia ini? Mau kemana kekristenan? Mau kemana gereja dibawa kemana? Jikalau seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang diaken menjadi hal yang biasa bagi mereka untuk hidup dalam dunia pornografi seperti itu, mau dibawa kemana gereja Tuhan? Mau dibawa kemana? Saudaraku, film-film biru itu, pornografi itu, saudaraku, sangat merusak pikiran. Sangat membawa suatu kehancuran kehidupan, saudaraku. Nanti dia akan berurut ke bagian yang 1, 2, 3, ini yang keempat, berurut ke bagian kelima. Kebiasaan buruk bagian kelima adalah, saudaraku, melakukan hubungan badan secara bebas dengan siapa saja. Maka di situ muncul nanti perselingkuhan, perzinahan, dosa ranjang itu muncul di, saudaraku. Nah, kalau bagian kelima ini sudah terjadi, keluarga hancur. Yang saya layani seperti itu kok. Businessman terlibat drugs, terlibat miras, terlibat judi, dan kemudian terlibat dengan hubungan dengan wanita-wanita tidak benar, dengan pria-pria tidak benar, saudaraku, dalam bentuk entertainment. Rumah tangga hancur, bisnis pun hancur, badan pun rusak, hubungan dengan Tuhan. Siapa mau lagi Tuhannya? Tuhannya pun tidak akan melihat orang seperti itu. Orang yang sudah bergabung dalam kubangan dosa. Tuhan adalah Tuhan yang suci dan mulia. Tidak mungkin berinteraksi dengan manusia, sengaja hidup dalam lumuran dosa. Itulah jemaat sekalian. Yang saya layani suami istri belakangan ini, berapa kapal suami istri terlibat dalam perselingkuhan. Baik suami selingkuh maupun istri selingkuh.
Hubungan dengan Tuhan kayak apa? Tidak takut Tuhan. Tidak sayang istri. Tidak sayang suami. Hidup sesuka hati. Memuaskan nafsu berahi. Ingat khotbah saya tentang power, money, and lust. Ingat khotbah itu, saudaraku. Kembali ke YouTube channel saya. Mengenai power, kuasa. Kalau orang sudah berkuasa, orang mencari uang, saudaraku, lewat judi. Lust itu nafsu berahi. Ketika orang sudah melampiaskan nafsu berahi dengan tidak benar, saudaraku, maka terjadilah percabulan, perjinahan, kecemaran diri, perselingkuhan itu terjadi, saudaraku. Nah, ini kalau sudah addicted, siapa yang bisa melepaskan manusia itu? Siapa yang bisa melepaskan anak-anak Tuhan dari jeratan setan seperti itu? Jemaat menyimak. Saya layani keluarga-keluarga seperti itu. Mereka yang terlibat mengatakan, Pak Pendeta, saya sudah terlanjur. Sudah kelelepak dan tidak bisa keluar. Dan merasa tidak perlu mau keluar. Hidup begitu sajalah, Pak. Gak apa-apa. Orang seperti itu ada, saudaraku. Orang seperti itu ada. Saudara dengar khotbah hari ini, perhatikan. Judi, miras, minuman keras, drugs, pornografi, film dewasa, melakukan hubungan badan secara bebas dengan siapa saja, terjadi perselingkuhan, perzinahan, itu 5 kebiasaan buruk itu, saudaraku, menjadikan orang percaya itu, saudaraku, sudah jauh sekali dari Tuhan. Tinggal dihukum saja. Tinggal dihukum saja, saudaraku. Ya, tinggal dihukum saja. Sekarang yang ke-6. Iri hati dan dendam. Saudaraku, yang saya bahas 7 kebiasaan buruk itu, semua berkaitan dengan bagian ke kiri ini. God and self. Berkaitan dengan self diri kita. Berkaitan pribadi kita, saudaraku. Pribadi ini hancur. Kalau pribadi ini hancur, hubungan dengan Tuhan hancur. Kalau hubungan Tuhan dengan hancur, hubungan dengan family juga hancur. Kalau hubungan family hancur, saudaraku, orang ini sudah tidak menjadi siapa-siapa. Tidak dihargai keluarga, tidak dihargai masyarakat, tidak dihargai tempat dia bekerja, tidak dihargai oleh kolega bisnis. Orang tidak mungkin akan percaya orang yang suka dugem. Tidak mungkin. Orang tidak akan mau ambil bisnis. Orang tidak akan mau join bisnis. Orang tidak akan mau percaya kepada orang yang terlibat dalam 7 kebiasaan buruk ini. Tidak mungkin, saudaraku. Tidak mungkin mau percaya. 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Yang ke-6, saudaraku, iri hati dan dendam. Itu juga bicara mengenai self. Jikalau kita pelihara iri hati dan dendam kesumat itu, saudaraku, bisa sampai kejahatan muncul bermacam-macam. Bisa sampai menghabiskan, menghilangkan nyawa orang lain, saudaraku. Baca politik, sosial politik di berbagai negara. Baca kehidupan sosial di negara Indonesia. Banyak kasus-kasus rakyat yang terjadi, saudaraku. Karena hal demikianlah, maka terjadi penyimpangan. Terjadi tindakan kriminal. Kenapa? Iri hati dan dendam kesumat. Ya, itu jauh-jauh dari anak Tuhan. Jikalau bagian ke-6 itu suatu kebiasaan buruk kita pelihara, tinggal tunggu waktunya kita terlibat kriminal. Tinggal tunggu waktunya kita yang bawa di pengadilan. Tinggal tunggu waktunya kita dihukum Tuhan, saudaraku. Saya sudah bahas loh ini loh. Saya sudah bahas itu bicara mengenai hati, aku, Tuhan, dan dosa lidah. Aku sudah bahas poin ini tentang, saudaraku, the hidden sin. Dosa tersembunyi, 2 seri, saudaraku. Dosa tersembunyi di dalam hati. Siapa yang tahu? Dendam, benci, amarah, siapa yang tahu? Itu hidden sin. Kembali ke channel YouTube saya, saudaraku. Itu ada di situ. 2 seri, saudaraku. Jadi kalau iri, dendam, kesumat, itu kebiasaan buruk, saudara sekalian. Selalu iri akan kesusahan orang lain. Selalu iri. Itu manusia akan jadi apa? Itu anak Tuhan, yang disebut anak Tuhan. Jadi anak Tuhan yang bagaimana, saudaraku? Selalu iri akan kesusahan orang. Iri akan kekayaan orang. Mau jadi apa itu manusia?
Itu kebiasaan buruk, saudaraku. Kebiasaan buruk. Judi, miras, minuman keras, drugs, obat-obatan, film biru, melakukan hubungan badan secara bebas, terjadi perzinahan, perselingkuhan. Yang keenam itu, saudaraku, iri, dendam, kesumat kepada orang-orang tertentu. Hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu, saudara sekalian. Lihat Habil dan Kain itu. Ketika dia iri dengan adiknya, saudaraku, karena persamaan adik diperkenan Tuhan, tindakan yang paling hebat apa, saudaraku, yaitu dia bunuh adiknya. Dia habiskan nyawa adiknya. Bahaya, saudaraku. Perhatikan. Apa kebiasaan buruk yang ketujuh, Pak Pendeta? Kebiasaan buruk yang ketujuh adalah okultisme. Okultisme adalah, saudaraku, perdukunan, sihir, jimat, percaya tahayul. Kembali ke YouTube channel saya membahas tentang kebenaran tahayul. Kebenaran tahayul dan pengharapan manusia. Coba cari di situ, saudaraku. Bahayanya percaya kepada tahayul. Bahayanya percaya kepada perdukunan. Bahayanya pegang-pegang jimat. Itu kebiasaan buruk bagi yang ketujuh, yaitu okultisme. Lihat 7 poinnya, saudaraku. Jika salah satu 7 poinnya ada dalam hidupmu, saudaraku, hidupmu itu sedang dalam bahaya. Hidupmu itu sedang terancam. Hidupmu sedang dijebak oleh setan. Sedang mau ditarik keluar dari hubunganmu dengan Tuhan. Sedang dijerat untuk menjatuhkan kebahagiaan keluargamu. Sedang dibawa keluar supaya engkau sendirian, tidak menjadi siapa-siapa lagi. 7 kebiasaan buruk ini dipakai oleh setan. Karena setan tahu manusia, kedaging manusia sangat ingin 7 kebiasaan itu, saudaraku. Hati-hati, jemaat sekalian. Hati-hati. Ingat 7 poin ini, 7 kebiasaan buruk ini. Adakah itu ada dalam dirimu, saudaraku? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Kita perlu mau sendiri. Saudara ingin kedewasaan rohani yang ikut khotbah saya, bertumbuh dewasa rohani dengan baik. Saya ajak saudara, 7 poin ini, kebiasaan buruk ini, tidak boleh ada dalam dirimu. Kalau kau ingin dewasa rohani, kalau kau ingin dekat dengan Tuhan, kalau kau ingin hatimu, pikiranmu dipakai oleh Tuhan, kalau kau ingin intim dengan Tuhan, saudaraku, 7 kebiasaan buruk itu jauh-jauh dari mereka. Jauh-jauh dari mereka. Tidak kaya, tidak apa-apa. Tidak sukses, tidak apa-apa. Jangan karena kamu kaya lewat judi. Kamu kaya lewat kejahatan. Kamu kaya lewat okultisme. Buat apa? Kamu kaya karena penderitaan orang lain. Buat apa, saudaraku? Buat apa? Oleh sebab itu, jemaat sekalian, khotbah hari ini, kontemplasi part 56, kontemplasi bagian ke-56. Waktu saudara 10 menit di kantor habis makan siang. Waktu saudara 15 menit duduk-duduk di Starbucks lagi ngopi. Waktu saudara setengah jam dalam mobil perjalanan ke kantor atau ke tempat meeting. Waktu saudara 2 jam, 2,5 jam, atau 5 jam dalam perjalanan keluar kota, keluar negeri dengan pesawat. Gunakan waktu seperti itu untuk kontemplasi. Sambil ngopi, sambil melihat diri sendiri. 7 poin yang saya khotbahkan. 7 kebiasaan buruk itu adakah pada dirimu? Sambil ngopi, Tuhan, saya ada lo bagian ini, Tuhan. Yuk merataplah, saudaraku. Yuk menangislah. Karena engkau hancur sebentar lagi karena itu. Judi, miras, drugs. Menangislah engkau. Film biru, perzinahan, perselingkuhan, menangislah engkau. Iri dan kesumat, menangislah engkau. Dan okultisme, betapa berbahayanya kau mengundang kuasa setan untuk masuk dalam hidupmu. Menangislah, meratap, berduka cita rohani. Tuhan, saya mau lepas dari bagian seperti ini. Tidak hanya menangis, tapi bertobat. Tidak hanya menyesali, tapi bertindak, berubah.
saudaraku. Dalam kontemplasi seperti saudaraku, hanya ada dua pilihan untuk saudara sekalian, untuk saudara dan saya. Pilihan pertama, saudara tetap hidup addicted dalam 7 kebiasaan buruk itu dan tunggu waktunya dihukum oleh Tuhan. Atau pilihan kedua, saudara bertobat, ditolong dan diberkati Tuhan. Tinggal saudara pilih. Tinggal saudara pilih. Saya lagi banyak jemaat. Mereka mengeluh. Mereka tak berdaya. Mereka kelihatannya lebih pro kepada addictednya. Lebih pro kepada candunya, saudaraku. Sulit sekali Pak Pendeta lepas dari judi. Sulit sekali Pak Pendeta lepas daripada minuman. Karena kalau aku stres Pak, aku banyak pikiran aku minum Pak. Sulit sekali aku lepas dari drugs Pak. Karena teman-teman semua begitu. Kalau sudah entertain, rasanya kok tidak pakai drug, tidak jadi siapa-siapa Pak. Sulit sekali menghindari film-film biru Pak. Karena sudah menjadi suatu kebiasaan buruk. Dan keluarga saya hancur Pak. Karena aku terlibat dalam dosa ranjang. Perselingkuhan, perzinahan. Sulit saya keluar Pak. Sudah menjadi suatu kebiasaan. Betapa kuat jeratan setan untuk saya keluar Pak. Dan hatimu penuh dendam dan benci kepada orang-orang tertentu. Dan ujungnya saudaraku tidak akan mencari Tuhan lagi. Karena hubungan Tuhan sudah terputus. Keintiman Tuhan sudah rusak parah. Hubungan God and self sudah tidak ada. Maka engkau akan mencari Tuhan tanda kutip. Kau akan pergi ke dunia okultisme. Dukun, sihir, orang pintar, tahayul. Engkau akan hidup di situ. Betapa kasihannya anak Tuhan kalau sudah begitu. Saudara ingat Saul, Raja Saul, saudara ingat? Ujung hidupnya, dia pergi cari tukang tenun, tukang ramal, dukun. Padahal dia adalah raja yang diurapi. Betapa ironisnya hidup ini. Saudara lakukan kontemplasi. Untuk kontemplasi ke-56 ini, saya tidak tahu engkau siapa. Tapi kalau engkau mau jujur kepada dirimu sendiri, kamu jujur kepada Tuhan, dan kamu ingin ditolong dan diberkati Tuhan. Kamu tidak ingin suatu hari ujung-ujungnya dihukum Tuhan. Yang mendengar khotbah hari ini, orang-orang yang saya layani, saudaraku, mereka sudah mendapat hukuman dari Tuhan. Sudah ada yang mendapat hukuman dari Tuhan. Sudah bertobat, ada yang tidak bisa bertobat karena sudah merasa sudah hancur hidupnya. Tambah parah. Bagaimana dengan kita? Lakukan kontemplasi ini selama seminggu. Ada waktu senggang, waktu sendirian. You contemplate. Tuhan, saya tidak mau hidup seperti ini terus Tuhan. Nggak habis-habisnya saya hidup seperti ini. Menderita sekali. Terbawa oleh keinginan, nafsu berahi. Terbawa oleh ketagihan obat. Terbawa oleh teman-teman kelompok main yang nggak benar. Aku sudah bosan, aku sudah muak Tuhan. Kau cepat lari ke kaki Tuhan. Masih ada kesempatan. Tangan Tuhan membuka lebar-lebar untuk you bertobat. Maka anugerah pengampunan Tuhan akan tiba kepada engkau. Saudara, saya nggak tahu engkau siapa hari ini. Waktu kamu dengar khotbah, jikalau engkau adalah orang yang bebas dari 7 kebiasaan buruk ini, terpujilah Tuhan. Rohanimu bertumbuh dengan baik. Tapi jikalau engkau adalah orang yang terjerat dalam 7 kebiasaan buruk ini, berubahlah sebelum hukuman Tuhan tiba. Kalau hukuman Tuhan tiba, saudaraku, sangat menyakitkan, merusak diri dan menghancurkan keluarga. Ingat apa yang saya katakan jemaat. Oke? Silakan kontemplasi. Gunakan 1 minggu ini. Gak usah lihat orang lain, lihat diri kita masing-masing. Mari jemaat, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, lihat hidupmu masing-masing. Tidak ada orang yang menghakimi engkau. Hanya kebenaran yang sedang berbicara ke dalam hatimu. Apa yang kau lakukan? 7 kebiasaan buruk itu, apakah ada yang kau lakukan? Hanya engkau dan Tuhan saja yang tahu. Setan pun sedang memperhatikan. Jikalau engkau melakukan itu dengan khotbah hari ini, bertobatlah.
selagi kesempatan itu ada. Pertobatan itu akan membawa engkau pada kehidupan rohani yang jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Akan membuat engkau lepas dari jeratan setan. Membuat engkau happy dengan keluarga. Hidup berkenan kepada Tuhan. Jemaat, lihat dirimu masing-masing. Baik yang muda, pemuda-pemudi, bahkan remaja. Saudara-saudara yang usia 25 ke atas, 35 ke atas. Saudara usia produktif, lagi bisnis, dan lagi meniti karir, lagi kerja, lagi dagang, bisnis. Hati-hati engkau, hati-hati. Saudara-saudara yang sudah tua, dalam usia yang sudah lanjut, engkau terlibat 7 kebiasaan buruk. Alangkah kasihannya hidup ini. Seharusnya kita makin tua, makin bijak. Makin tua, makin jauh dari dunia yang glamor seperti ini. Lihat diri masing-masing, jemaat. Tua muda, besar kecil, pintar bodoh, kaya miskin, baik pria maupun wanita. Perhatikan firman hari ini. Tuhan sudah berbicara, Roh Tuhan sudah bekerja. Ada suatu teguran, ada suatu peringatan yang sangat keras. Ada suatu tuntutan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jalannya lurus, hidupnya benar. Berkat Tuhan tidak akan jauh-jauh dari orang-orang seperti itu. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang tertunduk kepalanya hari ini. Engkau paling tahu siapa mereka. Engkau paling tahu apa yang mereka jalani dalam hidupnya. Bahkan istri, suami, keluarga pun tidak tahu. Hanya mereka yang tahu Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka hidupi, yang mereka candui, mereka anggap menjadi suatu kebahagiaan hidup, suatu kenikmatan diri. Tuhan, Engkau lihat semuanya. Hamba berdoa, Roh Tuhan mengurapi setiap mereka. Ada pertobatan yang sesungguhnya terjadi di hati mereka. Ada suatu setitik harapan di dalam Tuhan untuk hidup lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tuhan, dengar doa hamba-Mu. Letakkan tangan-Mu di pikiran mereka ya Tuhan. Letakkan tangan-Mu di hati mereka. Meteraikan firman ini Tuhan. Supaya mereka hidup seturut dengan firman. Hidup mengikuti pimpinan roh. Hidup tidak menuruti keinginan daging. Dan berkati setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Dengar hamba-Mu berdoa. Dan biarlah berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atasnya. Yesus Kristus, Gembala yang baik, pemelihara jiwa. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan firman Tuhan. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. He